MotoGP 2025 akan kembali bergulir pada bulan Agustus setelah pembalap dan tim mengisi ulang tenaga selama jeda musim panas. MotoGP 2025 akan kembali bergulir pada bulan Agustus setelah pembalap dan tim mengisi ulang tenaga selama jeda musim panas. Akan ada dua seri MotoGP yang menjadi pembuka paruh kedua musim ini. Dua seri itu ialah MotoGP Austria 2025, seri ke-13 musim ini, dan MotoGP Hongaria 2025, seri ke-14. Pada dua Grand Prix tersebut, ujian berat akan menanti para pembalap termasuk Marc Marquez yang paling menonjol tahun ini. Konsistensi andalan baru Ducati Lenovo itu akan diuji karena dua seri pembuka paruh kedua kali ini menawarkan tantangan tersendiri. Di MotoGP Austria, lomba akan dihelat di Red Bull Ring, Spielberg. Red Bull Ring memang dikenal jadi trek favorit Ducati karena hanya punya 10 tikungan dan menuntut pengeraman keras dan kecepatan tinggi. Sejak IP Austria kembali ke kalender MotoGP pada 2016, Ducati sebagai pabrikan hanya gagal menang 1 kali dari 9 edisi hingga tahun lalu. Pun jika digabung IP Styria yang menjadi seri tambahan di Red Bull Ring selama masa pandemi, Ducati memenangi 9 dari 11 balapan di kawasan Spielberg itu. Hanya KTM, pabrikan tuan rumah di IP Austria, yang mampu menang selain Ducati. Bagi Marquez, dia bisa menuntaskan rasa penasaran di Red Bull Ring setelah selalu gagal meraih kemenangan, termasuk ketika dikalahkan rider Ducati di tikungan terakhir pada 2017 dan 2019. Sementara bagi Ducati, IP Austria menawarkan kesempatan untuk menegaskan dominasi setelah dirongrong pabrikan lain, terutama Aprilia dan KTM. Pada seri MotoGP Ceko 2025 yang menandai awal jeda paruh musim, Ducati hampir menanggung malu jika tanpa Marquez. Sebab, setelah Marquez di posisi pertama, tangga podium dikuasai jagoan pabrikan lain yakni Marco Bezzecchi, Aprilia Racing, dan Pedro Acosta, Red Bull KTM. Bahkan hanya ada dua Ducati yang finish di posisi 10 besar dalam sprint dan balapan utama MotoGP Ceko yaitu Marquez dan rekan setimnya Francesco Bagnaia. Bezzecchi menjadi penantang terdekat setelah selalu memberi perlawanan paling dekat terhadap Marquez dalam 3 seri terakhir menuju paruh musim. Berlanjut ke MotoGP Hongaria, kepiawaian Marquez dalam beradaptasi dengan cepat bisa menjadi keuntungan. MotoGP Hongaria menjadi balapan baru musim ini dengan sirkuit Balaton Park yang masih asing bagi para pembalap MotoGP. Balaton Park juga sirkuit dengan karakter stop and go seperti Red Bull Ring. Bedanya, ketika titik pengeremannya banyak, hampir tidak ada lintasan lurus yang panjang di sana untuk memaksimalkan kecepatan puncak. Kelincahan pembalap dalam bermanuver juga bisa menentukan karena deretan tikungan pelan hingga zigzag. Siapa yang bisa menantang Marquez dan Ducati? Saat ini Marquez masih memuncaki klasemen MotoGP 2025 dengan mengantongi 381 poin berkat hasil 19 kemenangan dari 24 balapan, sprint dan YP. Keunggulannya cukup jauh, bahkan dari pesaing terdekat yang tidak lain adiknya sendiri, Alex Marquez, Gresini Racing, dengan jarak 120 poin. Mimpi Marquez untuk merengkuh gelar juara dunia ke-9 bukan isapan jempol jika dia masih tak terbentung pada bulan Agustus ini. Marc Marquez Auto Mesem, 6 pembalap Ducati dapat motor terbaru di MotoGP 2026. Ducati akan mengguncang kejuaraan dunia balap MotoGP 2026 dengan menurunkan spek motor yang sama bagi ke-6 pembalapnya. Marc Marquez paling full senyum. Kemunculan Alex Marquez, di samping komitmen Ducati terhadap Fermin Aldeguer dan Fabio Di Giannantonio, di antara faktor-faktor lainnya, hadirkan skenario ideal bagi merek Italia untuk menurunkan 6 motor yang sama di grid MotoGP 2026. Selama 1 dekade terakhir, tercatat sejak Gigi Dalinya bergabung sebagai manajer umum, Ducati secara bertahap menjauh dari para pesaing langsungnya di MotoGP. Proyeknya di kelas utama sangat teliti dalam setiap aspek, fondasinya adalah motor luar biasa yang dieksploitasi secara maksimal. Sebuah tim satelit standar membayar Ducati sekitar 2 juta euro, sekira 38 miliar rupiah, untuk menyewa Desmosedici terbaru. Jumlah tersebut turun setengahnya untuk versi tahun sebelumnya. Bahkan, ada saat-saat, seperti 2021, ketika 3 model tahun yang berbeda berbaris di grid secara bersamaan. Desmosedici tidak hanya mampu mengalahkan prototipe lain di lintasan, tetapi juga melemahkan persaingan di luarnya. Sampai-sampai Marc Marquez mengorbankan tahun terakhir kontraknya di Honda,
beserta sekitar 20 juta euro, 380 miliar rupiah, yang menyertainya, demi mendapatkan kesempatan mengendarai Ducati yang bahkan bukan model terbaru. Hanya dengan satu kali uji coba, dalam uji coba debutnya bersama tim Gresini di Valencia, sudah cukup bagi pembalap Spanyol ini untuk menegaskan bahwa ia bukanlah masalah di Honda. Kisahnya kini telah berkembang menjadi salah satu dominasi total seiring dengan dimulainya kampanye musim 2025 bersama tim pabrikan. Selain memiliki kombinasi pembalap dan motor terbaik saat ini, Ducati telah menyelesaikan pekerjaan rumahnya dalam hal angka, mengekstraksi nilai maksimum dari setiap unit yang diproduksinya. Hingga saat ini, Ducati telah menggunakan janji kontrak pabrik sebagai daya tarik untuk menarik para bintang baru, seperti Aldeguer, atau untuk mengamankan aliansi strategis, seperti yang mereka lakukan dengan mempromosikan tim VR46 menjadi tim yang didukung oleh pabrik. Melalui model ini, pabrikan Borgo Panigale tidak hanya mendapatkan alat negosiasi yang kuat tetapi juga berhasil menempatkan Desmosedici tahun lalu dengan para pelanggannya. Namun, situasi yang diperkirakan akan terjadi musim depan menunjukkan bahwa ini adalah saat yang tepat bagi Ducati untuk mempertimbangkan untuk menempatkan 6 motor EP26 di lintasan. Salah satu topik pembicaraan utama di pramusim ini adalah perdebatan mengenai potensi EP25 dibandingkan dengan motor 2024, yang dijuluki sebagai motor yang sempurna. Setelah tes musim dingin terakhir di Thailand, Ducati mengumumkan akan melakukan homologasi satu spesifikasi mesin untuk semua pembalapnya, keputusan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam beberapa tahun terakhir. Mesin itu akan menjadi mesin 2024 untuk semua pembalap Ducati. Apakah kami akan berhasil tepat waktu? Ya. Semua itu harus terjadi dalam waktu 8 atau 9 hari, padahal biasanya kami punya waktu sekitar 3 minggu, ujar manajer tim Davide Tardozzi, dikutip dari laman Motosan. Namun, ada yang berubah dalam periode tersebut, karena departemen teknis, yang masih dipimpin oleh Dalinya, memilih untuk membedakan mesin yang digunakan oleh Marc Marquez, Francesco Bagnaia, dan Di Giannantonio dengan mesin yang digunakan oleh Alex Marquez, Aldeguer, dan Franco Morbidelli. Ya, ada dua spesifikasi yang berbeda. Yang digunakan oleh Marc, Pecco dan Di Gia memiliki beberapa perubahan kecil dibandingkan dengan versi yang digunakan oleh Alex, Franco dan Fermin, katanya menambahkan. Dalam spesifikasi yang lebih canggih, kami mempertimbangkan umpan balik dari Marc dan Pecco, ujarnya sembari menekankan bahwa perbedaan antara kedua versi tersebut kecil. 5 bulan kemudian, situasinya sangat berbeda. Marc Marquez mendominasi dengan keunggulan yang luar biasa, setelah mencetak 8 kemenangan main race dan 11 kali finish terdepan pada balapan ekstra hari Sabtu dalam 12 Grand Prix. Saudaranya, yang mengendarai motor 2024 yang sedikit kurang sempurna tanpa dukungan pabrik, kontraknya dengan Gresini, telah menjadi satu-satunya yang mampu menantangnya. Sementara itu, Pecco Bagnaia masih terjebak dengan EP24, tidak dapat menemukan jawaban atas kurangnya perasaan yang, seperti yang terus diulanginya, mencegahnya untuk tampil seperti yang dia lakukan selama 3 tahun terakhir. Lalu ada pembalap Ducati lainnya, Di Giannantonio sedang mencoba untuk mendapatkan kembali konsistensi yang telah hilang karena cedera. Aldeguer membuat kasus yang kuat untuk dirinya sendiri, dengan naik podium di musim rookie-nya dan beberapa penampilan yang mengesankan di akhir balapan. Sementara Morbidelli, yang memulai musim dengan baik, telah kehilangan kecepatan dalam beberapa putaran terakhir. Dari semua pembalap tersebut, hanya Morbidelli yang kontraknya akan berakhir pada akhir tahun ini. Meskipun ada upaya untuk merekrut Pedro Acosta yang ingin melepaskan diri dari kontrak dengan KTM, sang pembalap muda kini telah menerima bahwa ia akan tetap berseragam oranye musim depan. Sementara itu, Di Giannantonio dikontrak Ducati sebagai pembalap pabrikan hingga akhir 2026. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, Alex Marquez menandatangani kontrak dengan Gresini, sementara Aldeguer, rekan setimnya di tim yang bermarkas di Faenza, menandatangani kontrak langsung dengan pabrik Bologna. Perjanjiannya menetapkan bahwa ia akan mengendarai Desmosedici, standar, pada 2025, tahun debutnya, dengan komitmen untuk ditingkatkan ke motor dengan spesifikasi terbaru, seperti yang dimiliki oleh Marquez, Bagnaia dan Di Giannantonio, pada 2026. Melihat angka-angka sejauh ini, tidak dapat dipungkiri bahwa Alex berhak untuk mengendarai EP26 tahun depan, meskipun kontraknya tidak menyebutkannya. Selain itu, dengan dibukanya bursa pembalap untuk 2027, Marc Marquez dan Ducati harus duduk bersama dan bernegosiasi. Paruh pertama musim ini jelas menunjukkan bahwa Alex tidak membutuhkan saudaranya sebagai tolok ukur untuk membuktikan potensinya. Meskipun begitu, memiliki dukungan dari tolok ukur yang tak terbantahkan di grid tidak ada salahnya. Alasan untuk memilih versi yang lebih berkembang sangat kuat. Mesin yang digunakan oleh Marquez, Bagnaia,
Dan di Gian Antonio ini telah meraih 9 kemenangan, sementara spesifikasi sebelumnya, yang digunakan oleh Alex Marquez, Aldeguer, dan Morbidelli, hanya meraih 1 kemenangan. Bagi para penggemar, melihat keenam pembalap berlomba dalam kondisi yang secara teori sama akan menjadi suguhan yang luar biasa.